Hai guys, selamat hari Minggu. Sehat-sehat semua kan? Ketemu lagi di kelas Madia. Sekolah Minggu hari ini, kita mau belajar dari Roma 15 ayat 1 sampai 7 yang berjudul Menolong yang Lemah. Sebelum mulai, mari kita berdoa dulu. Bapa yang baik, terima kasih atas anugerah dan berkat yang telah Engkau beri untuk kami semua. Sebentar kami mau belajar Alkitab. Tolong sertai dan persiapkan hati kami masing-masing agar kami boleh mengerti tentang cerita Alkitab hari ini. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Sebelum masuk cerita, saya mau memberikan sebuah ilustrasi tentang kepiting. Ya, kepiting mempunyai 5 pasang kaki. Sepasang kaki depan tidak digunakan untuk berjalan, tetapi untuk mencapit. Sebab capit ini adalah senjata kepiting yang cukup kuat dan seringkali digunakan untuk menyerang bila ada yang membahayakan dirinya. Bila sekelompok kepiting dimasukkan ke dalam sebuah ember yang besar, mereka akan berusaha keluar dari ember tersebut dengan menyerang satu sama lain. Apabila ada kepiting yang akan berusaha naik, maka kepiting lain akan mencapitnya, sehingga sulit bagi kepiting untuk bisa keluar dari ember tersebut. Dari ilustrasi tadi, itu menggambarkan bagaimana kehidupan jemaat di Roma. Kota yang besar, sebuah kota megapolitan dengan jumlah penduduk yang banyak. Paulus mengingatkan jemaat di Roma yang berlatar belakang Yahudi. Saat itu muncul permasalahan dalam jemaat, yaitu mereka saling menghakimi mana yang benar, mana yang salah, mana yang lebih, mana yang kurang, menurut ukuran mereka masing-masing. Hal itu ternyata membuat suasana di sana menjadi kacau. Mari kita lihat definisi dari kuat dan lemah. Kuat artinya mampu, bisa melakukan sesuatu yang lebih daripada yang lain. Sedangkan lemah berarti kurang mampu. Ini juga tidak hanya secara fisik saja. Orang lemah membutuhkan orang yang kuat untuk membantunya. Kembali ke cerita jemaat di Roma, di sana tidak hanya terdiri dari orang-orang kuat saja atau orang-orang yang lemah saja. Pastinya ada yang kuat dan ada yang lemah juga. Maka dari itu, Paulus mengingatkan jemaat untuk bersatu hati dengan meneladani Kristus. Caranya adalah orang-orang yang kuat belajar untuk peduli dan membantu orang yang lemah, serta menopang dan menolong untuk menjalankan dan menuruti kehendak Tuhan. Sehingga setiap orang yang kuat dan orang yang lemah harus memiliki kerelaan untuk mau menerima, menolong, dan melayani satu dengan yang lain. Ini adalah kesempatan untuk mewujudkan persekutuan yang indah demi kemuliaan Allah. Sehingga melalui teladan Kristus, jemaat di sana belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri. Kristus datang ke dunia ini mengambil rupa manusia dan taat sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Teladan ini menjadikan setiap murid Yesus belajar untuk saling melayani sebagai bagian dari membangun gereja sebagai tubuh Kristus demi kemuliaan Allah. Paulus pun memberi nasihat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11 untuk saling menasihati dan membangun sesama anggota Kristus. Kita sebagai orang percaya, marilah kita menjadi berkat bagi sesama dengan menguatkan yang lemah, membantu dan menolong yang lemah, supaya mereka bisa melakukan sesuatu hal yang sebelumnya tidak bisa mereka lakukan. Seperti dalam Roma 15 ayat 7, kita perlu untuk menerima sesama kita dalam tubuh Kristus dengan senang hati. Dengan begitu, akan tercipta kehidupan yang baik seperti yang dikehendaki Tuhan.
Amin. Ayat hafalan kita dari Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Kita ulangi lagi ya. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Mari kita tutup pelajaran ini dengan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas pelajaran hari ini. Kami boleh belajar dari nasihat Paulus dan dari teladan Engkau ya Bapa, bahwa kami harus saling menopang dan saling menolong sesama sebagai bagian dari tubuh Kristus. Bapa, terima kasih atas kesetiaan murid-murid dalam mengikuti sekolah minggu ini. Jaga kesehatan mereka dan berkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu semua. Tuhan Yesus memberkati.